sampean bisa wujudkan keinginan orang tua untuk naik haji itu caranya gimana? Ya, alhamdulillah untuk progres tetap berjalan ya. Orang tua itu tinggal nunggu keberangkatan. Berangkat. Ya, amin. Dan ya mudah-mudahan saya juga segera menyusul. Wih, luar biasa. Jadi Pak Haji nih, mudah-mudahan udah Bareng kita ya. jadi Pak Haji. Amin. شريك له لبيك اللهم لبيك. Namanya Haryanto atau sering dipanggil Mas Har. Keinginan kuat untuk membahagiakan orang tua dan juga keluarga membuat dia bertekad keluar dari kampung halaman dan merantau dari tahun 1999 yang lampau. Startnya dari mana? Oke, kita tanya aja loh. Selamat siang apa pagi ini ya? Selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang, Mas Har. Ya. Mas Har, coba cerita sebenarnya apa motivasi sampean untuk kemudian bisa sampai merantau jauh ini dan sekarang luar biasa sukses di bisnisnya juga sukses, pekerjaan juga sukses, itu apa rahasianya? Amin amin kalau udah dibilang sukses. Ya kan. Jadi motivasi saya merantau itu background saya adalah keluarga petani. Oke. Keluarga yang pas-pasan lah. Ya. Oke. Nah, berangkat dari itu secara pribadi saya punya keinginan tidak merepotkan orang tua. Wah, keren. Keren ya, benar. Berusaha mandiri Ya. dan keinginan yang paling dalam adalah kita membahagiakan orang tua. Oke, good. Itu cita-cita semua orang tuh, pengen bahagiain orang tua gitu. Standar berarti ya? Standar. Sampean gimana itu? Itu standar cita-cita atau memang serius begitu gitu gimana? Insya Allah itu sudah dilakukan. Apa keinginan orang tua kita coba untuk penuhi. Ya. Salah satunya mungkin yang keinginan orang tua yang paling sering kepingin dan tapi karena sesuatu hal belum bisa dilakukan adalah pergi haji. Pergi haji itu kan nggak murah ya. Gak murah. Gak murah ya. Nggak 100-200 ribu. Iya. Butuh ya lumayan. Nah, ya saya sebagai anaknya berusaha membahagiakan itu ya dengan keinginan orang tua itu berusaha untuk kita penuhi. Sekarang wujudkan keinginan orang tua untuk naik haji itu caranya gimana? Berpikir bagaimana caranya saya punya uang, tapi uang itu bisa buat keluarga saya, tapi bisa buat orang tua juga. Ya. Dan ngasihnya nggak sedikit-sedikit kayak tadi gitu. Ya salah satunya ya dengan mengembangkan keuangan yang ada, yang pas-pasan itu kita kembangkan. Ya. Tadi keren juga tuh, bagaimana membahagiakan orang tua itu diaktualisasikan dalam beberapa tindakan. Pertama adalah menabung. menabung. Saya memang belajar menabung itu dari yang paling kecil Pak Sur. Oh ya. Ya memang bisanya segitu. Ya. Saya nabung dari mulai 100.000. 100.000. Itu siang-siang harus datang ke bank. Karena zaman dulu kan belum ada belum itu ya. transfer ya. Belum transfer ya. Belum Oh masih MPO, gepokan masih gitu ya. Gepokan, ya. Bukan segepok sih, bawa satu lembar. Bawa satu lembar saya bawa ke bank dan itu tiap bulan. Oke. Saya awalnya senang dari yang kecil. Itu harus dilakukan supaya uang kita itu benar-benar nggak kepakai. Karena kalau uang itu udah di tangan itu gatel. Pengennya buat belanja, buat jajan gitu kan. Nah, kalau udah masuk ke bank itu cara. Jadi kalau udah masuk tabungan ya sudah. Terus yang kedua kebetulan saya kan kerja di pabrik ya. Di pabrik itu ada gaji pokok, kadang-kadang ada uang kaget. Ya kan? Tahu kan? Tahu. Uang tersebut harus jadi apa? Yang nantinya
uang tersebut bisa jadi hal yang menghasilkan, Oke. atau bahasa kerennya investasi. Investasi. Gitu ya. Iya benar. Oh berarti Mungkin seperti itu. berarti gini, ketika bulanan itu menabung walaupun sedikit, tadi contohnya ada 100.000 tadi. Terus yang kedua itu benar-benar ketika ada uang kaget, ada uang yang misalnya bonus segala macam itu dijadikan sebuah modal untuk investasi gitu ya. Ya, betul. Wah, smart banget itu. Ya, luar biasa. Nah, terus itu yang investasi tadi kalau buat apa aja sih, Pak? Ya, saya dari hal yang paling kecil mungkin Pak Sud ya. Awalnya buat beli sapi. Sapi kan lumayan tuh, Ya. 1 tahun bisa dijual lagi kan. Pas musim Idul Adha dapat parok lah kalau di Paron. kampung Oh ya di itu. Jawa ya. Iya, karena Ini apa namanya? Ya paron ya. Paron. paron, Paron. ya. Kalau di Jawa itu paron. Jadi di sana itu memang tiap rumah itu rata-rata punya sapi, dan mereka sangat senang kalau ada orang yang mau modeling. Paron itu gimana sistemnya? Jadi dia beli sapi satu. Sapi beli satu, misalnya beli sapi bahan itu 10 juta satunya. Ya misalnya. Nanti dipelihara 1 tahun, dijual lagi Laku jadi misalnya laku 20 misalnya 20. Mahalan lah, Ya, 15 lah, 15. Oke. Kecil-kecilan dulu. 15. 15. Nah itu nanti yang 5 juta itu keuntungannya bagi 2. Oh, Jadi modalnya tetap. modalnya tetap, sapinya tetap ada. Sapinya tetap ada. Jadi kalau misalnya itu dijual, maka 10 juta dibeliin lagi sapi gitu. Tuh. Nah, kalau 2 kali kan berarti bisa jadi sapi 2. Iya. Iya. Oh sapi 2. iya benar. Nanti begitu kelipatan. Ya, sekarang udah punya berapa sapi? Ya ada lah beberapa. Gak apa-apa, di-share aja. Ada lah. Ada. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih ada, Mas. Masih rahasia guys. Tapi nggak apa-apa. Tekniknya ini yang harus kita nanti bisa dicontoh oleh teman-teman pekerja yang lain. Ya. Jadi itu memang kalau secara bisnis itu low risk juga gitu, tapi pasti pendapatannya. Good. Terus Yang kedua saya coba merambah. Orang tua kebetulan nawarin sawah. Bukan itu yang pertama kali yang saya beli itu sawah di Itu kampung. dari uang mana tuh? Dari uang sapi tadi atau uang nabung? Ya dari macam-macam Mas. Dari ya nabung, ya dari sapi, ya dari uang kaget. Oke. Karena itu kan selang beberapa tahun, enggak sekarang beli besok beli. Duit dari mana? Ya intinya ketika ada peluang itu, Ya, kemudian benar-benar langsung dibelikan gitu ya. iya betul. Sip. Intinya ketika kita punya uang lebih, kita benar-benar manfaat untuk nanti bisa menghasilkan. Oke. Bisnis yang lain lagi apa Mas? Perlu disebut ya. Ya sebutlah biar Nggak apa-apa ya, teman-teman buat, ya sharing lah. Sharing lah ya. Sharing. Itu memang di sana kebanyakan itu dia jualan keliling. Oh. Jualan keliling. Macam-macam lah, ada perabot, ada spring bed, Oh. dan yang lain-lain gitu. Ya biasanya kalau di kampung-kampung ada mobil yang muter-muter ya. itu. Perabot gitu ya. Ya, Bakat Mas. ntar lagi. Ya, Nah, dari situ saya punya pemikiran cobalah untuk beli oke. dan kita sewakan ke Ya. orang-orang di sana. Oh. Pendapatan itu bisa saya dapatkan tetap Tiap setiap bulan. bulannya. Tiap bulan. Oh, mereka sewanya per bulan, Dia sewanya per bulan. bukan per hari gitu, Bang. Nah, itu 1 bulan 3 juta. Ya. Kalau dikalikan 10 bulan atau 10 bulan udah 30 juta. Udah jadi 3 sapi. Weh, keren. Saya nanya lagi nih, boleh ya? Nanya lagi. Boleh. Kalau saya suka ngeliat lagi berangkat kerja suka bawa tas gede. Di sini ada dirijen kayak gitu, kayak gini nih, kayak ini di bawah nih kayak gini. Dirijen gitu, itu bisnis apa lagi itu? Oh, itu yang biasa saya bawa. Itu pertanyaan sering dipertanyakan sama security juga. Bawa apa nih gitu ya? Bawa apa, Pak? Ya memang yang saya bawa itu mah. Gitu. Jangan bilang-bilang ke bos. Terus akhirnya Ya, saya coba jualan madu itu berawal dari hanya 6 botol.
Saya bawa 6 botol, saya tawarkan ke teman-teman. Ya ada yang mau, ada yang nolak, itu biasa ya. Tapi 6 botol 6 tadi. botol. Terus sekarang udah berapa botol kalau dihitung botol? Kalau dihitung botol, Hmm. sekarang kintalan bos. Buset, luar biasa. Startnya dari 3 kilo, sekarang sudah kuintal. Widih, luar biasa. Itu. Tapi pekerjaan hari-hari di pabrik keganggu nggak dengan hal ini? Insya Allah enggak. Enggak. Ya buktinya bos saya nggak ada yang komplain. Hmm. Halo bos. Jadi selalu tetap bekerja seperti biasa. Tetap bekerja seperti Tapi biasa. ini dilakukan di luar jam kerja. Ya, Itu betul. tips juga. Jadi artinya rata-rata orang bekerja di 8 jam di pabrik, kemudian sisanya itu dimanfaatin untuk melakukan kegiatan lain. Keren tuh. Nah sekarang madunya sendiri itu udah kemana aja? Madu insya Allah udah kemana-mana. Reseller, agen lumayan banyak. Ada di Gresik, ada di Purwakarta, ada di Jabodetabek banyak, ada di Jawa, di Kebumen, tempat Ada. tinggal saya ada. Cukup bagus penjualannya itu. Tadi saya pengen tahu reseller itu bagaimana cara rekrutnya gitu. Ya. Dengan cara rekrutnya alami promosi dari teman ke teman atau seperti apa? Pertama kalau untuk di area tempat kerja memang dari teman ke teman. Ya. Teman ke teman. Kalau untuk yang jauh-jauh ada memang saudara, ada teman sekolah, ada yang sebenarnya awalnya saya promosi itu hanya di status WA. Nah, berarti kan orang yang punya WA Nomor. saya atau nomor saya itu dia akan sering Membaca. melihat status. Ya. Nah, di situ kebanyakan mereka tertarik. Ya. Kemudian mungkin ada pengembangan ya, coba-coba iklan di Facebook, Instagram, kayak Ya, gitu. berarti melalui media sosial ya. Melalui media sosial dan melalui ya tadi teman ke teman lah. Oke, good. Di pengembangan bisnis ini itu selain dari link teman ke teman, Ya. tapi melalui media sosial juga dan akhirnya bisa mencapai ke daerah-daerah lain yang memang jauh dari tempat tinggalnya Mas Haryanto ini gitu ya. Luar biasa. Jadi semua apa yang kita lakukan itu harus dapat dukungan dari keluarga, dari orang tua dan terutama dari istri Ya. dan juga anak kita gitu. Karena siapapun orang yang sukses di belakang kita ada orang yang mendoakan, Amin, amin. baik itu istri maupun orang tua. Orang tua, ya, pokoknya keluarga lah ya. Maunya keluarga lah. Itu jangan lupa. Itu luar biasa tuh, benar. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mas Har sudah berbagi tipsnya. Jadi itu teman-teman pekerja bahwa banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya di samping kita bekerja sehari-hari di pabrik. Dan Mas Haryanto adalah menceritakan tentang bagaimana dia punya cita-cita membahagiakan orang tua dan semua berfokus sama orang tua karena dari orang tua itu kemudian akan mengalir banyak hal yang mungkin kita tidak menduga tapi itu menjadi sebuah kemudahan-kemudahan untuk melakukan usaha. Begitu kan? Betul. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman pekerja dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang memang sekarang masih bingung, gue mau ngapain nih gitu. Mudah-mudahan tadi banyak bisnis yang sudah disampaikan tadi bisa diambil sisi positifnya dan jangan lupa agar lebih banyak lagi nanti untuk kemudian pengetahuan-pengetahuan di channel ini, subscribe channel ini. Ya. Jangan lupa subscribe channel ini atau teman-teman yang mau pesen madu itu boleh nanti hubungin Mas Boleh. Haryanto ya. Hubungin Mas Boleh. Haryanto. Boleh beli eceran. Mau jadi agen silahkan. Kan, oke. Jadi nih tips lagi buat teman-teman yang bekerja dan belum tahu mau bisnis apa, bisa jadi bisnis dengan Mas Haryanto. Bisa jadi reseller, bisa jadi segala macam itu bisa. Jadi kontak di channel ini. Yes. Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan mudah-mudahan kita tetap bisa memajukan anak-anak Indonesia.